Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewan Duren ya. Hari ini hari Sabtu teman-teman ya, tanggal 16 Oktober ya tahun 2021. Ya, Dewan Duren pagi ini lagi di kebun. Hari ini Dewan Duren akan berbagi tentang daun. Ya, hijau daun ya. Daun warna hijau daun itu membuat mata itu jadi berbinar-binar untuk memandangnya teman-teman ya, berbinar-binar untuk memandangnya. Nah, kalau kita bicara daun ya teman-teman ya, daun itu ya bisa diibaratkan sebuah dapur ya bagi pohon durian teman-teman ya. Daun itu bisa diibaratkan sebuah dapur dari sebuah pohon durian. Kemudian di dalam daun itu ada yang namanya klorofil teman-teman ya, namanya klorofil. Nah, klorofil ini ya kalau diibaratkan sebuah restoran itu adalah seorang chef atau juru masak ya, seorang juru masak teman-teman. Sedangkan sinar matahari yang sekarang lagi malu-malu itu ibarat sebuah kompor teman-teman ya. Dapur, chef, kompor ya. Dapur, chef, kompor itu ada menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan teman-teman ya, tidak bisa dipisahkan ya. Nah, klorofil daun yang bisa diibaratkan seorang chef ya, itu sangat berperan sekali teman-teman dalam proses fotosintesis ya. Nah, semakin banyak chef yang memasak, sinar mataharinya cukup ya, nutrisinya ada, maka akan terjadi pertumbuhan yang luar biasa. Nah, banyaknya chef itu bisa diindikasikan bahwa tingkat kepadatan klorofil daun itu tinggi ya. Klorofil daun yang tingkat kepadatannya tinggi itu ibarat jumlah chefnya banyak teman-teman, juru masaknya banyak sekali. Nah, kalau juru masaknya banyak ya, kemudian nutrisinya cukup, mataharinya cukup, apa yang terjadi teman-teman? Pohon durian kita akan tumbuh sangat optimal. Nah, bagaimana cara mengenali ya? Mengenali bahwa klorofil daun itu tinggi, tingkat kepadatannya tinggi. Sebenarnya ada alat ukurnya teman-teman ya, ada alat ukurnya. Makanya Dewan Duren sering ngomong ya, berkebun itu harus didasari ilmu pengetahuan. Nah, sampai hari ini ya, Dewan Duren belum punya alat ya, karena alatnya lumayan mahal teman-teman. Alat untuk mengukur klorofil daun itu lumayan mahal. Dewan Duren pernah buka-buka, harganya sekitar 20 juta lebih, bahkan ada yang 40 juta. Mahal kan? Ya, mahal. Nah, tapi dengan mata telanjang seperti ini kita bisa melihatlah, paling tidak mengidentifikasi. Nah, daun yang mempunyai kepadatan klorofil banyak itu seperti apa? Daun yang warna hijau tua itu salah satu indikasi teman-teman. Tidak selamanya juga benar ya teman-teman, tapi salah satu indikasinya. Nah, ini kita lihat daun tua yang warna hijau tua seperti ini mengindikasikan tingkat kepadatan klorofilnya tinggi. Nah, sekarang kita bicara lebih apa yang bisa membuat ya kepadatan klorofil daun itu tinggi teman-teman. Apa? Yang pertama adalah unsur makro dari nitrogen. Itu yang pertama teman-teman, dari pupuk makro ya, dari pupuk makro itu yang berperan membuat kadar klorofil ya, tingkat kepadatan klorofil daun tinggi dari pupuk makro. Kemudian dari pupuk mikro apa saja unsur-unsurnya? Pertama, sulfur S ya, sulfur. Nah, sebelum lebih lanjut, nah, nitrogen itu biasanya di tempat kami menggunakan pupuk NPK teman-teman, pupuk NPK itu kadar nitrogennya tinggi. Nah, kemudian unsur mikro apa saja yang berperan membuat
tingkat kepadatan klorofil menjadi tinggi? Ini urutannya begini. Yang pertama adalah sulfur, teman-teman. Yang pertama adalah sulfur. Yang kedua itu adalah magnesium. Ini berurutan ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu adalah ferrum. Ferrum itu besi, zat besi, teman-teman. Zat besi. Kemudian yang ketiga adalah kuper atau tembaga. Yang pertama tadi, ya saya ulangi ya teman-teman. Yang pertama adalah sulfur, yang kemudian yang kedua magnesium, yang ketiga itu ferrum, zat besi, ya. Yang keempat kuper atau tembaga. Ya. Sedangkan yang kelima adalah mangan. Nah, unsur mikro inilah ketiganya. Pertama adalah sulfur, magnesium, ferrum, kuper, mangan. Ada 5 unsur mikro yang sangat berperan membuat tingkat kepadatan klorofil daun menjadi tinggi. Nah, kebetulan ya unsur mikro ini kami dapatkan dari Glen Catalyst 2006 miliknya CNA, teman-teman. Kami menggunakan itu ya supaya tingkat kepadatan klorofilnya tinggi, teman-teman. Nah, kalau kita pupuknya nitrogennya sudah cukup, mikronya tadi yang saya sebutkan ya, sulfur, magnesium, kemudian ferrum, zat besi, kuper, tembaga sama mangan sudah cukup, faktor lingkungan juga sangat berperan, teman-teman. Apa faktor lingkungan yang berperan? Ya, membuat tingkat kepadatan klorofil tinggi, klorofil daun tinggi. Yang pertama adalah air, teman-teman. Ya, irigasi yang baik, kembali lagi ya, irigasi yang baik. Nah, ini di tempat kami, irigasi di tempat kami sangat baik, teman-teman. Itu bisa menunjang, jadi faktor lingkungan itu bisa menunjang kepadatan klorofil daun. Kemudian apa ya, perlindungan terhadap sinar matahari yang terlalu terik ya, bisa dibikinkan kayak paranet. Setidaknya ya, paparan sinar matahari yang terlalu terik tidak membuat stres. Bisa ditanggulangi dengan cara apa? Pemberian asam amino dan biostimulan, teman-teman. Ya. Setiap masalah, teman-teman, ya, percayalah kepada kami bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Itu, teman-teman. Jadi tingkat kepadatan klorofil itu sangat menentukan pertumbuhan pohon durian kita, terutama di fase vegetatif. Jadi terus terang aja, Diwani Durian sampai saat ini masih banyak bicara soal fase pertumbuhan, teman-teman. Karena ini penting sekali, teman-teman, menjaga pertumbuhan. Di video-video sebelumnya kami bicara bahwa durian itu memiliki fase atau masa keemasannya usia 3-4 tahun sejak ditanam, teman-teman. Nah, itu harus kita perhatikan. Makanya ya, untuk bisa menjaga pertumbuhan baik ya, peranan klorofil daun di samping tentunya faktor-faktor yang lain itu sangat penting, teman-teman. Ya, sangat penting, harus kita jaga. Ya, tingkat kepadatan klorofil yang tinggi itu identik dengan juru masaknya banyak. Ya, dapurnya tadi kan sudah saya bilang, dapurnya adalah daun. Sedangkan juru masaknya adalah klorofil. Tingkat kepadatan klorofil yang tinggi, indikasinya apa? Daun yang warna hijau tua. Ya, daun hijau tua, indikasinya. Nah, itu bisa dibaca. Kalau belum punya alat ya, bisa dibaca bahwa klorofilnya tinggi seperti yang ada di depan ini. Ya, kalau nutrisinya sudah ada, cukup banyak kita sediakan. Kemudian juru masaknya banyak, kompornya menyala terus, kompornya menyala terus sepanjang hari ya, maka yang terjadi adalah pertumbuhan yang sangat luar biasa, dan itu kami dapatkan di kebun kami, teman-teman ya, dan itu kami dapatkan di kebun kami, teman-teman. Oke, teman-teman ya, teman-teman sudah tahu ya bagaimana tadi kami sudah sharing bagaimana meningkatkan kepadatan klorofil pada daun ya, yang sangat berperan sebagai juru masak ya,
untuk proses fotosintesis, teman-teman. Oke teman-teman, ya demikianlah ya apa yang kami Dewani Durian bagikan pagi ini. Ya, semoga apa yang kami bagikan menambah wawasan dan ilmu bagi kami sendiri, memacu kami sendiri untuk terus belajar dan belajar, juga bagi teman-teman yang saat ini sedang berkebun atau akan berkebun. Sekali lagi teman-teman ya, berkebun durian harus ini ya, penekanannya harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Tanpa itu omong kosong, teman-teman. Tanpa itu omong kosong, teman-teman. Oke teman-teman, dari ujung timur Pulau Jawa, Dewani Durian tepatnya Desa Dusun Yudomulyo, Desa Ringin Telu, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi. Kembali Dewani Durian berbagi, semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Oke teman-teman, salam sukses petani durian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.